Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Febri Amanda, nomor induk mahasiswa 260 233 61 200, jurusan Teknik Industri Binus University. Izin, sebelum saya memulai interview ini, saya akan menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari tugas pertama mata kuliah kewarganegaraan, karakter building terkait dengan SDG atau Sustainable Development Goals nomor 9, yaitu tentang pengelolaan limbah industri. Baiklah, bersama saya saat ini ada Bapak Ibnu Nafal, Supervisor 1, HSE dan Fleet Industry Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin. Izin Pak Ibnu Nafal, bisa kita mulai interviewnya? Bisa? Oke, Pak Ibnu Nafal ya. Izin Siap. Pak Ibnu, pertama ya sebagai pembuka. Terima kasih banyak waktunya menyempatkan diri untuk menerima interview dari saya dalam rangka tugas kuliah karakter building kewarganegaraan. Oke, Pak Ibnu, sebagai pembuka, bisa Bapak ceritakanlah sedikit tentang latar belakang di perusahaan Bapak, yaitu di Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin, dan bagaimana fokus perusahaan terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada saudara Feby atas kesempatan ini. Jadi, PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin ini merupakan bagian dari subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero yang berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Banjarmasin ini melakukan kegiatan operasi distribusi BBM cukup vital ya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tepatnya untuk distribusi BBM dan LPG ke 11 kabupaten di Kalimantan Selatan dan 4 kabupaten di Kalimantan Tengah. Untuk fokus perusahaan terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan sendiri, tentunya kami selalu menekankan pentingnya keberlanjutan dalam operasional kami, terutama terkait pengelolaan limbah industri. Sebagai perusahaan yang beroperasi di migas, sektor energi, kami merasa bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, kepentingan lingkungan, dan sosial. Oke, Pak Ibnu, berarti kan kalau kita lihat ya, berarti Pak Ibnu berada di sektor downstream ya, atau di hilirnya Pertamina ya, di integrated terminal atau terminal BBM. Nah, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Pak Ibnu, otomatis kan Pertamina sebagai perusahaan besar ya, salah satu perusahaan energi terbesar mungkin di Asia Tenggara atau di Asia ya. Tentu pengelolaan limbah itu eh, jadi top tier ya, atau top priority lah bagi perusahaan Bapak saat ini. Nah, eh, pasti di setiap perusahaan itu, apalagi perusahaan sebesar Pertamina ini ada kebijakan, Pak, terkait dengan pengelolaan industri tersebut. Pengelolaan limbah industri tersebut. Nah, eh, bisa di-spill dikit, Pak, kebijakan perusahaan Bapak terkait dengan pengelolaan limbah ini, khususnya limbah industri, Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk kebijakan benar ya, sejak awal ikut di penilaian peringkat pengelolaan lingkungan atau PROPER, kami sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait lingkungan. Untuk limbah industri sendiri, itu kami menekankan pada prinsip 3R, reduce, reuse, recycle.
dan berkomitmen untuk comply dalam ISO 14001 dan peraturan yang berlaku. Salah satunya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kemudian untuk limbah, prosesnya dimulai dari pengurangan sumber ya. Jadi kami menekankan ke pengurangan timbulan limbah yang ada di operasional kami ataupun kegiatan pendukung operasional. Kemudian menyiapkan tempat penyimpanan sementara yang sesuai dengan ketentuan teknis dan izin dari pemerintah. Menyimpan limbah sesuai dengan masa simpan yang telah ditentukan dan menyerahkan limbah B3 khususnya kepada pengangkut limbah B3 yang memiliki kendaraan khusus pengangkut limbah, memenuhi persyaratan dan memiliki izin untuk kemudian dilakukan pengelolaan limbah baik pemanfaatan ataupun pemusnahan sesuai dengan teknologi yang aman. Oke, Seperti itu. oke. Yang saya tangkap berarti kan di perusahaan Bapak ya, khususnya di Pertamina kan ada limbah spesifik ya, yaitu limbah-limbah B3 seperti selat minyak, bekas apa namanya alat-alat elektronik dan lain-lain. Nah, itu kan tadi kalau Bapak sebutkan tadi dilakukan pemusnahan atau pengangkutan atau disposal ya, bahasa bahasa teknisnya disposal dengan vendor-vendor yang berizin. Nah, saya terkopi akan hal itu. Nah, yang saya pelajari juga sebelumnya perusahaan Bapak saat ini kan di IT Banyumasnya kan juga baru dapat pelopor emas ya. Pelopor emas Ya, itu berarti benar. kan ya berarti sebagai apresiasi tertinggi ya terkait dengan pengelolaan lingkungan. Nah, apakah pengelolaan limbah di perusahaan Bapak itu serta-merta sudah memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan atau juga aspek-aspek lainnya terkait dengan pengelolaan limbah lanjutan, Pak Ibnu. Dan Ya, mungkin tambahan, adakah tantangan yang dihadapi oleh Pak Ibnu atau tim di IT Banjarmasin terkait dengan sistem pengelolaan limbah yang sekarang sesuai dengan regulasi yang masih berlaku, Bapak? baik. Untuk keberlanjutan tentu kita komitmen terkait keberlanjutan. Salah satunya selalu melaksanakan kajian LCA ya, Life Cycle Assessment untuk memastikan operasional IT Banjarmasin ini berdampak sangat minim terhadap lingkungan sehingga untuk sumber daya kita yang sekarang kita pastikan untuk tetap bersih dan tetap bisa digunakan anak cucu kita itu untuk keberlanjutan. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi terkait tantangan ya, tantangan pengelolaan limbah. Sebenarnya kami memiliki beberapa tantangan. Salah mungkin diantaranya yang pertama itu memastikan perilaku pekerja dan mitra kerja di lingkungan kami itu konsisten dalam pelaksanaan pemilahan limbah B3. Jadi itu untuk memudahkan kita, sangat memudahkan untuk pengelolaan limbah. Kemudian yang kedua terkait inovasi. Jadi kami memiliki tantangan untuk tetap terus melakukan inovasi pengelolaan limbah yang lebih baik lagi setiap tahunnya. Jadi walaupun kami sudah melakukan inovasi di tahun kemarin, di tahun ini pun kami upayakan untuk tetap melaksanakan perbaikan ya, untuk pengelolaan limbah. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan itu tantangannya berupa habit di masyarakat ya. Jadi di Banjarmasin sendiri tempat pembuangan sampah akhirnya TPA itu sudah sempat sampai di segel ya, tidak boleh lagi menerima sampah tambahan. Itu karena sudah overload dan memang sampah di Banjarmasin menjadi salah satu masalah yang sangat besar
Tentunya kami ingin berkontribusi untuk penanganan masalah ini dan itu menjadi tantangan juga untuk kami untuk menyampaikan knowledge manajemen di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat ya untuk pengelolaan limbah. Oke, Pak Ibnu, saya sedikit tadi ya, saya tertarik dengan eh, keyword yang Pak Ibnu tadi sampaikan terkait dengan inovasi. Kalau boleh tahu Pak Ibnu, di perusahaan Bapak sekarang, inovasinya apa aja Pak? Boleh dijabarkan secara ringkas ya, inovasi-inovasi yang sudah perusahaan Bapak lakukan sehingga eh, hal itu bermanfaat dan juga ya seperti yang kita bahas sebelumnya itu dapat apresiasi berupa proper emas Pak. Pasti kan inovasinya nggak kaleng-kaleng Pak. Mungkin boleh di-spill Pak. Oke, terima kasih Mas Febi. Jadi memang IT Banjarmasin sendiri itu memiliki banyak inovasi lingkungan, mulai dari sebelum mendapatkan proper emas ya. Sebelumnya IT Banjarmasin ini rutin mendapatkan proper hijau. Dan alhamdulillahnya di periode 2023-2024 dengan usaha yang cukup kita ke pengelolaan masyarakat juga itu berhasil mendapatkan proper emas. Nah, untuk inovasi sendiri ada banyak ya karena sudah berjalan panjang program pengelolaan lingkungan ini khususnya limbah. Untuk pengelolaan B3 sendiri itu yang seingat saya ada sekitar 10 program. Salah satunya itu mengurangi timbulan limbah majun pada proses pengukuran tinggi cairan BBM mobil tangki di gatekeeper menggunakan alat stabilizer dipstick. Jadi alat ini berfungsi untuk meningkatkan keakurasian hasil ukur sehingga tidak perlu 3 kali repetisi pengukuran, hanya cukup sekali karena sudah dipastikan hasil ukurnya akurat seperti itu ya. Dan itu secara langsung berdampak pada pengurangan timbulan limbah majun yang menjadi salah satu limbah dominan ya B3 di IT Banjarmasin. Untuk limbah non B3 sendiri itu sekitar 17 program yang sudah berjalan di IT Banjarmasin dan salah satunya inovasi terakhir yang kami lakukan kemarin pemanfaatan limbah plastik di IT Banjarmasin untuk dijadikan bracket pada saat penanaman pohon mangrove di konservasi Pulau Curiak di Banjarmasin. Seperti itu. Oke, oh sangat banyak ya. Ada yang terkait LB3 tadi ada 10 program, yang non limbah B3 tadi ada 17. Wajar sih kalau itu banyak masih dah sampai dapat proper emas. Karena sepanjang yang saya tahu ya, proper emas itu sangat sulit didapat. Meskipun kita udah sering dapat proper hijau atau proper hijau, untuk dapat proper emas itu butuh best effort pastinya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ibnu Napal. Tadi sempat kita bahas atau sempat Pak Ibnu sampaikan ya bahwa ada peran serta perusahaan di lingkungan masyarakat. Kalau kami boleh tahu Pak, bagaimana sih upaya Pertamina IT Banjarmasin dalam membangun kolaborasi ya, khususnya dengan komunitas lokal terkait dengan pengelolaan limbah tersebut? Baik, untuk kolaborasi dengan masyarakat, kami sangat percaya itu berdampak besar ya, khususnya untuk lingkungan sekitar IT Banjarmasin dan Kota Banjarmasin. Untuk kolaborasi sendiri ada beberapa yang sudah kami lakukan. Jadi yang pertama yang sempat saya sampaikan tadi knowledge management. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan edukasi ya kesadaran peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya sampah dan pentingnya pengelolaan sampah. Kemudian kami juga ada CSR ya di SD Negeri Kuin Utara 4 di dekat dengan lokasi operasional kami. Itu kegiatannya adalah
sekolah hijau, jadi berbasis lingkungan. Dan yang terakhir mungkin di beberapa kesempatan event yang dilaksanakan pemerintah kota, kami juga rutin untuk ikut serta dan uh, untuk melakukan penghijauan, bersih-bersih dan mungkin produksi kompos dari sampah ya. Wah, keren. Berarti treatment atau kolaborasi ya antara perusahaan dan masyarakat kan sudah terjalin dengan sangat baik. Ya, itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah oase lah, oase di kayaknya di tengah gurun pasir antara beberapa berita ya yang kita dengar terjadi ketidakharmonisan perusahaan sama masyarakat. Tapi di Pertamina Inti Banjarmasin seperti yang Pak Ibnu sampaikan tadi ya bahwa sudah terjalin kolaborasi dan kerjasama yang sangat baik. Selanjutnya Pak Ibnu, saya akan bahas sedikit regulasi ya. Pasti kan dalam implementasi kebijakan di perusahaan Bapak itu pasti apply atau comply dengan regulasi-regulasi yang ada di uh, negara ini. Nah, sejauh mana sih peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah seperti PP 22 tahun 2021 atau Permen LHK tahun nomor 6 tahun 2021 mempengaruhi strategi pengelolaan limbah di perusahaan Bapak atau regulasi-regulasi lainnya, Pak? Baik, untuk strategi pengelolaan limbah terkait dengan peraturannya. Tentunya kegiatan kami itu sangat berdasar dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan pemerintah ya. Jadi semua kegiatan pengelolaan limbah seperti misal perizinan tempat penyimpanan sementara limbah itu sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian kami juga melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan melalui Simpel sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan limbah industri di IT Banjarmasin. Dan yang terbaru kami lakukan juga itu EPR atau Extended Producer Responsibility. Jadi pada kegiatan kami itu ada limbah yang dihasilkan, limbah non B3 seperti segel itu kami mencoba untuk lebih responsibel ya terhadap limbah yang dihasilkan. Kami kumpulkan kembali limbah plastik segel dan diolah oleh kelompok CSR yang ada di IT Banjarmasin. Jadi memang semua khususnya pengelolaan limbah B3 sangat erat dengan peraturan yang ada, termasuk masa simpan ya. Jadi kami berusaha taat pada masa simpan limbah walaupun hanya sedikit timbulannya, tetap harus sesuai dengan masa simpan yang ditentukan, sudah harus diserahkan gitu ya ke pihak ketiga. Oke, berarti secara regulasi perusahaan Bapak sudah menerapkan ya dan mengimplementasikan berbagai aspek kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, selanjutnya Pak Ibnu, dalam konteks SDG ya, apalagi terkait dengan tema wawancara kita saat ini, yaitu SDG nomor 9 terkait dengan industri, innovation and infrastructure, bagaimana pengelolaan limbah di perusahaan Bapak mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan? Oke, untuk mendukung tujuan kita pada SDGs nomor 9 ya tadi, Industry Innovation Infrastructure, itu kami lakukan dengan beberapa cara. Salah satunya diantaranya mungkin yang pertama mengurangi dampak negatif pencemaran industri ya dengan penerapan teknologi hijau. Kemudian kami juga melakukan implementasi inovasi dalam pengelolaan limbah dan memaksimalkan
reduce. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami percaya bahwa uh, pengelolaan limbah sangat efektif apabila kita lakukan pengurangan. Jadi jangan sampai ada timbulan limbah kalau bisa, daripada kita merecycle dan melakukan pemanfaatan ya. Jadi mungkin memang untuk pengelolaan limbah kami percaya efektifnya adalah dengan cara mengurangi timbulan. Dan yang terakhir mungkin memperkuat infrastruktur lingkungan kami untuk mendukung operasional yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan. Seperti itu, Mas Febi. Oke, eh, sangat ringkas dan padat ya eh, jawaban Pak Ibnu. Nah, mungkin Pak Ibnu terakhir ya, terakhir eh, terkait dengan tema besar kita pada wawancara hari ini. Sebagai penutup juga, apa sih harapan Pak Ibnu Naufal dalam pengelolaan limbah di masa depan, baik di perusahaan maupun di industri secara umum? Harapan saya pengelolaan limbah di masa depan akan semakin efisien dan tentunya semua program yang sudah dicanangkan bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak ya. Jadi kolaborasi sangat penting. Khususnya mungkin di Banjarmasin pun kami sudah merasakannya. Apabila penanganan limbah ini tidak dilakukan secara tepat, dampaknya bisa terasa ke masyarakat ya. Kemudian eh, kami berharap juga perusahaan lain dapat menerapkan prinsip yang sama secara berkelanjutan agar kita dapat dengan lebih cepat menuju SDGs ya, tujuan kita yang eh, ada. Dan mungkin yang terakhir, agar kita semua ini bisa bisa sadar ya terkait ESG. Jadi seperti yang dikatakan chairman-nya Harley Davidson itu, sustainability is no longer about doing less harm, it's about doing more good. Jadi memang sustainability ini bukan lagi terkait dengan memperkecil dampak ya, tapi dampak negatif, tapi memperbesar hal-hal positif. Nah, sebisa mungkin bukan lagi kita mengurangi dampak buruk industri, tapi selain itu kita harus lebih banyak lagi melakukan hal-hal baik seperti pencegahan itu tadi. Seperti itu, Mas Feby. Oke, terima kasih Pak Ibnu atas waktunya. Banyak ilmu-ilmu ya, atau banyak pengetahuan-pengetahuan yang kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh daging ya, isinya daging semua yang dijelasin sama Pak Ibnu tadi. Mungkin sekian Pak Ibnu interview saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Eh, saya harap atau kita semua berharap bahwa hasil interview ini dapat bermanfaat lah, tidak hanya bagi saya pribadi, tapi juga bagi semua orang yang melihat atau mendengarkan interview kali ini. Sekali lagi Pak Ibnu, terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup untuk interviewnya. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Feby ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian interview saya kali ini dengan Bapak Ibnu Novel, Supervisor 1 HSE dan Fleet Safety Pertamina, PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin. Terima kasih.